Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberi peringatan agar masyarakat mewaspadai dampak suhu panas yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Cuaca di sejumlah wilayah di tanah air dalam beberapa waktu terakhir ini dirasakan lebih panas hingga berjenggot dibandingkan periode waktu sebelumnya. Berdasarkan pantauan BMKG, kondisi suhu panas ini diprediksi masih akan bertahan di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara Timur atau NTT selama beberapa hari ke depan. Adanya siklon tropis Kongray yang saat ini aktif di Samudra Pasifik turut mempengaruhi pola cuaca dengan menarik kelembapan dari wilayah sekitar sehingga menciptakan kondisi udara yang sangat kering dan meningkatkan suhu. Menurut BMKG, dalam beberapa waktu terakhir suhu maksimal daerah ini bisa mencapai 37,4 derajat Celcius. Suhu panas tertinggi itu melanda wilayah Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dengan suhu pada saat itu mencapai 38,4 derajat Celcius. Untuk memperbarui bagaimana dengan informasi mengenai suhu panas yang melanda wilayah Indonesia, akan kami hadirkan bersama dengan Zinedine Duhan yang akan mengabarkan dari BMKG. Silakan Duhan. Ya, Sira, Ratih, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa memang beberapa hari terakhir ini suhu udara terasa lebih panas dari sebelumnya. Di Jakarta sendiri ini mencapai 36 derajat dan di beberapa wilayah lainnya ini suhu maksimal mencapai 38, sekian derajat Celcius. Lalu seperti apa sebetulnya yang menjadi penyebab dari cuaca panas yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Pak Miming Saifuddin, ini selaku Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pak Miming, selamat pagi, dapat dijelaskan kepada pemirsa juga ini seperti apa sebetulnya penyebab dari cuaca panas yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia? Baik, kalau terkait dengan fenomena suhu panas di wilayah Indonesia, ini bisa kita katakan bahwa dia merupakan suatu siklus ya. Dalam artian dalam 1 tahun itu bisa terjadi terutama di periode bulan April, Mei, kemudian di bulan Oktober, November. Nah, rata-rata suhu di atas 35, kemudian 36 itu bisa terjadi berulang setiap tahun gitu ya, karena itu merupakan periode-periode peralihan musim. Nah, kemudian di beberapa hari terakhir suhu dengan lebih dari 38,4 itu termonitor di wilayah NTT. Nah, itu kenapa terjadi? Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa itu adalah suatu siklus yang bisa terjadi berulang setiap tahun. Pertama itu karena memang pengaruh posisi semu matahari. Jadi untuk bulan Oktober kita posisi semu matahari itu ada di wilayah ekuator agak ke selatan. Jadi kisarannya ada di wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah pemanasan permukaan itu menjadi optimum di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara. Nah, itu mengkonfirmasi bahwa kenapa secara umum di wilayah NTT di beberapa hari terakhir ini kondisi suhunya panas lebih dari bahkan 38,4 gitu ya. 2 hari kemarin kami memonitor di wilayah Juanda juga Surabaya itu ada terukur suhu 38,1, kisaran 36, 37, 38 itu terjadi di wilayah Jawa Timur. Nah, kemudian lalu kenapa nih ada perbedaan wilayah Jakarta dengan wilayah NTT gitu kan? Jakarta antara kisaran 35, 36, kemudian untuk NTT justru lebih panas 38 gitu kan. Ada faktor lain yang berperan di sana, yaitu apa? Tingkat tutupan awan di atmosfer. Kami memonitor bahwa di beberapa hari terakhir, sepekan terakhir di wilayah NTT itu kondisinya cukup kering. Maksudnya RH-nya rendah sehingga tingkat tutupan awan juga umumnya cerah gitu kan. Berarti langitnya tidak berawan. Betul sekali. Sehingga faktor tutupan awan yang bisa memfilter sinar matahari ke permukaan, menyaring itu menjadi berkurang sehingga kondisi permukaan menjadi lebih panas. Berbeda untuk wilayah Jakarta kita bicara gitu ya. Beberapa terakhir memang masih ada hujan, kemudian awan juga cukup intens di siang hari. Ini yang bisa mengurangi kondisi suhu panas terik di wilayah Jakarta. Pak Miming, sebetulnya kan apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah awan yang berada di atas itu dari NTT dengan di Jakarta sendiri gitu ya, menyebabkan perbedaannya? Kalau berangkat ke sana, kita bisa lihat dilihat dari citra awan bahwa untuk beberapa hari terakhir untuk wilayah
timur ini pertumbuhan ini kalau ini kondisi sekarang ya. Kalau beberapa hari terakhir wilayah timur itu kondisi awannya umumnya cerah gitu ya. Kondisi cuaca cerah. Kemudian di wilayah Jakarta masih ada beberapa pertumbuhan awan hujan. Kemudian di siang hari di wilayah Bogor juga ada hujan. Di wilayah Depok bahkan ada hujan es kemarin gitu kan. Di termonitor seperti itu. Nah, perbedaannya tuh karena perbedaan masa udara di mana RH-nya di sini cukup kering, di sini cukup lembab ditambah dengan kondisi panas. Itu yang menyebabkan pertumbuhan awan hujan menjadi signifikan. Itu yang itulah kenapa di wilayah timur umumnya masih dominasinya cerah gitu kan, sehingga menyebabkan trik di permukaan. Untuk wilayah Jakarta atau Jawa bagian barat umumnya masih ada awan di siang hari, kemudian panasnya juga tidak terlalu meskipun memang ada peningkatan seperti itu. Jika kita lihat kan memang dalam beberapa hari terakhir ini suhu maksimal atau yang terpanas ini 38,4 ini berada di Nusa Tenggara Timur. Nah, adakah potensi di daerah lain yang nantinya akan mengalami panas yang cukup tinggi yang serupa seperti itu, Pak? Baik, kalau kita memonitor perkembangan beberapa hari terakhir ya, ini cukup konsisten di wilayah Nusa Tenggara Timur ini panasnya antara kisaran 36, 37, 38 gitu ya. Dan ini kami prediksikan untuk sepekan ke depan, dalam artian mungkin di awal November kali ya. Ini tetap harus waspada nih. Suhu di atas 36, 37 di wilayah Nusa Tenggara Timur ini harus waspada, termasuk wilayah Jawa Timur berpotensi. Daerah Surabaya kemarin termonitor ada sampai 37, 38 gitu ya. Ini juga untuk awal November ini harus waspada. Untuk wilayah Jakarta secara umum atau Jawa bagian barat itu antara kisaran 35, 36 34, 35 ini masih dapat terjadi untuk awal November. Itu karena memang kami prediksikan sebagian wilayah itu nanti akan ada awal musim hujan sudah mulai masuk gitu ya. Jika kita lihat di sini Pak, mungkin ini di wilayah Palembang ya. Di wilayah Palembang sendiri sedikit berbeda dengan wilayah yang lain. Ini suhunya 37. Apakah memang ada faktor lain selain dari posisi semu matahari dan juga kondisi awan seperti itu? Ya, pertama bisa jadi ini ada faktor lokal yang berperan di sana. Misalkan kondisi permukaan yang sangat panas gitu ya. Karena di beberapa literatur juga kita mengidentifikasi faktor perkotaan dengan perdesaan itu bisa berpengaruh terhadap kondisi panas lingkungan. Seperti misalkan di wilayah Jakarta kondisi panasnya akan berbeda dengan kondisi panas wilayah Depok, Bogor gitu kan. Karena ada faktor lingkungan di sana. Bisa jadi diidentifikasi pada hari tersebut ini kondisi awannya sudah cerah, kondisi cuacanya cerah, tidak ada awan, kemudian bisa jadi kondisi lingkungannya panas, ini yang bisa menyebabkan tinggi dalam skala harian. Karena 2 hari sebelumnya termonitor di Palembang sekitar mungkin 35 kalau tidak salah ya. Ini catatan hari kemarin aja. Hari kemarin 37 derajat Celcius. Nah, ini kan sebetulnya kalau di Indonesia sendiri ini kan kalau identik dengan bulan yang belakangnya udah ber itu kan udah mulai identik dengan hujan gitu seperti itu kan. Sedangkan ini sudah mulai memasuki November tapi cuaca justru cenderung panas. Nah, kira-kira untuk hujan sendiri untuk mulai musim penghujan itu akan hadir berapa lama lagi, Pak? Baik, ini menarik sekali nih. Kita mulai bicara awal musim hujan, gitu kan. Kalau bicara awal musim hujan, ini sangat bervariasi periode awal masuknya. Seperti misalnya kalau kita bicara wilayah Jawa, Nusa Tenggara yang sudah mulai panas saat ini, gitu kan. Ini awal musim penghujannya bervariasi mulai dari yang November awal sudah mulai masuk di wilayah Jawa bagian utara, Jawa Barat bagian utara, Jawa Barat bagian selatannya justru mungkin sudah ada yang sudah mulai awal musim hujannya, gitu kan. Sehingga kondisi panas pun masih didominasi di wilayah mungkin wilayah Subang, kalau wilayah utaranya, kemudian Juanda juga Surabaya nih dominasi kemarin 38, kemudian NTT juga dia masih cukup panas. Nah, untuk awal musim hujan secara umum wilayah Jawa ini sudah ada yang mulai masuk November, kemungkinan November dasarian pertama, pertengahan, November akhir dan awal Desember. Nah, sehingga kalau kaitannya dengan kondisi suhu panas, tentunya ini waspadanya tetap harus di awal November ini harus waspada gitu kan. Karena mulai awal November, pertengahan November sudah mulai banyak yang masuk awal musim hujan. Oke, mungkin ada himbauan Pak Meming terakhir kepada pemirsa ini untuk mengatasi cuaca panas sekaligus juga nantinya akan peralihan seperti itu ke musim hujan seperti itu. Ya, tentunya BMKG sangat menghimbau bahwa kondisi panas ini masih dapat terjadi untuk sepekan ke depan di awal November beberapa wilayah dan kondisi suhu di atas 34, 35 ini masih dapat terjadi, sehingga kami menghimbau kepada warga yang akan beraktivitas pada siang hari, terutama yang beraktivitas di luar ruangan, ini harus lebih prefer terkait dengan untuk menjaga gitu kan supaya
tidak terjadi kondisi panas pada tubuh yang bisa menyebabkan heat stroke, itu yang harus diwaspadai. Kemudian mulai memasuki awal musim penghujan di periode November, sebagian wilayah Indonesia terutama wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara, sebagian wilayahnya awal November Desember ini sudah mulai memasuki musim penghujan. Nah, ini potensi cuaca ekstrim, hujan sporadis dengan hujan lebat disertai angin kencang, fenomena hujan es dan angin puting beliung pun masih harus tetap diwaspadai. Demikian. Oke, siap. Terima kasih Pak Bimbing untuk informasi ya. Sirarati dan juga pemirsa, itu dia informasi dari Pak Bimbing dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang menyebutkan juga memang bahwa cuaca panas yang berada di Indonesia ini merupakan suatu siklus yang wajar, bisa berulang dari bulan Maret April, lalu juga bisa juga terjadi di September Oktober. Lalu juga memang di beberapa wilayah tadi disebutkan ini berpotensi panas juga, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur, Surabaya hingga Palembang, dengan faktor khusus seperti perkotaan maupun dataran yang memang tidak tertutup oleh pohon maupun tidak tertutup oleh awan. Nah, untuk musim hujan sendiri ini diprediksi akan hadir di sekitar untuk Indonesia secara seluruhnya pada akhir November hingga Desember, dan juga dihimbau untuk para masyarakat untuk tetap menjaga kondisi di mana saat ini cuaca masih panas dan juga peralihan nantinya ke musim hujan. Untuk sementara itu, Sirarati.